para ulama sepakat mengubah nun menjadi mim. Kenapa mim yang dipilih? Karena mim yang bisa menjembatani antara nun dengan ba. Dari sisi nun, maka mim memiliki kesamaan makhraj, memiliki kesamaan ya makhraj khayshum dan sifat gunnah. Makhraj khayshum bahkan bukan cuma sifat gunnah. Ya. Mim sama nun itu sifatnya sama semua. Kecuali makhraj aja. Mim sama nun itu bedanya cuma makhraj. Sifatnya sama semua. Kemudian mim dengan ba memiliki kesamaan makhraj syafatan dan sifat syiddahnya. Wah, Ustaz, mim kan bainiyah. Mim itu bainiyah tapi aslinya sebetulnya syiddah. Ya. Kenapa dia bisa disebut bainiyah? Karena mengalir pada sisi yang lain. Adapun makhraj mulutnya dia syiddah. Mim dan nun itu makhraj mulutnya syiddah. Begitu. Karena terkunci rapat. Maka mim memiliki kesamaan dengan nun pada satu sisi dan mim memiliki kesamaan dengan ba pada sisi yang lain. Oleh karena itu, tidak ada huruf lain yang paling layak untuk menjembatani pertemuan antara nun sakinah atau tanwin dengan ba kecuali huruf mim. Jadi tidak ada perbedaan pendapat, seluruh orang Arab sepakat nun ketemu ba pasti berubah jadi mim walaupun dalam bahasa sehari-hari. Enggak mesti baca Quran aja. Misalnya ada kalimat anbar, ya mereka baca ambar. Ambar. Nomor pertama, para ulama sepakat mengubah nun sakinah atau nun jadi mim karena mim memiliki kesamaan dengan nun dan ba. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat hukumnya. Setelah nun sakinah atau tanwin berubah menjadi mim, maka berarti secara suara yang bertemu dengan ba itu suara nun atau suara mim? Yang bertemu dengan ba secara suara nun atau suara mim? Suara mim. Maka berarti hukumnya sebetulnya bukan lagi hukum nun bertemu dengan ba, tapi hukumnya hukum mim bertemu dengan ba. Nah, ketika mim ini bertemu dengan ba, apa hukumnya? Maka para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama ikhfa, mengikhfakan mimnya. Sebagian kecil ulama adalah idhar. Begitu. Ya. Mayoritas ulama baca dengan ikhfa, sebagian kecil ulama baca dengan idhar. Mau mimnya mim asli, mau mimnya mim hasil iqlab, sama. Hukumnya sama, berbeda pendapat. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam An-Nashr bahwa para ulama sepakat mengikhfakan mim iqlab, bertemu dengan ba. Cuma tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, keliru. Ustadz, berani nyalahin Ibnul Jazari? Ya enggak nyalah-nyalahin tanpa data gitu ya. Kenapa saya katakan beliau keliru? Ya karena dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Imam Maki bin Abi Thalib, Imam Maki mengatakan hukum yang kelima adalah iqlab, yaitu bertemunya nun sakinah atau ini bertemu dengan ba. Dan beliau mengatakan wajib mengizharkan mimnya. Ini adalah mazhabnya Imam Maki diantaranya. Jadi menurut Imam Maki itu izhar. Mau mimnya mim asli, mau mimnya mim hasil dari iqlab. Sama-sama dibaca izhar. Berarti kalau izhar konsekuensinya apa? Tidak dipanjangkan gunnahnya. Tidak dipanjangkan gunnahnya. Begitu. Tidak dipanjangkan gunnahnya. Dan sebetulnya hakikatnya enggak izhar banget. Begitu. Cenderung ke ikhfa. Cuma memang ikhfanya yang tidak mengalir gunnah. Baik. Kebanyakan ulama menilai ikhfa. Bahkan zaman sekarang kayaknya udah enggak ada yang mengambil madhab izhar. Tapi kalau misalnya ada orang yang baca mim ba'di ma ja'athumul bainah, kita husnudzon. Mungkin dia mengambil madhab izhar gitu ya. Husnudzon gitu. Enggak apa-apa walaupun enggak paham. Karena ini bukan bergantung riwayat, ini madhab tajwid. Ya, masalah ikhfa dan izhar dalam bab ini madhabnya madhab tajwid bukan madhab riwayat. Maksudnya bagaimana? Tidak bergantung pada riwayat yang diamalkan. Begitu. Mayoritas ulama mengamalkan ikhfa zaman sekarang, hampir seluruh ulama qiraat mengamalkan ikhfa. Saya belum tahu ada yang mengamalkan izhar secara sengaja, saya belum tahu. Yang memilih madhab izhar, saya belum tahu. Zaman sekarang ya. Kemudian yang ketiga, persoalan mengikhfakan mim bertemu dengan ba ini seperti apa? Di sini para ulama beda pendapat lagi. Di mana beda pendapatnya? Yaitu apakah ketika mengucapkan mim bertemu dengan ba, dirapatkan bibirnya, itbaqus syafatain atau intibaqus syafatain, atau bitarkil furjah, menyisakan sedikit celah. Tarkil
furjah, menyisakan sedikit celah. Di sini para ulama berbeda pendapat dan mayoritas ulama bilintibaqi syafatain. Saya sendiri secara talaki semuanya diamalkan dengan bilintibaqi syafatain. Ketika talaki, ketika setoran, ketika baca, pengijazahan, semuanya bilintibaqi syafatain. Begitu. Seperti itu. Jadi ada 3 poin yang penting untuk dicatat dalam bab iqlab. Yang pertama, bahwa perubahan nun sakinat tanwin menjadi mimnya ini para ulama ijma', sepakat. Namun mereka berbeda pendapat setelah menjadi mim itu diapain? Diikhfakan atau diidharkan? Ini para ulama beda pendapat. Poin yang ketiga, ketika kita sudah memahami bahwa mayoritas ulama mengikhfakan, bagaimana cara mengikhfakannya? Di sini para ulama beda pendapat lagi. Ada yang bilintibaqi syafatain, ada yang bitarkil furjah. Lalu terus mana yang diamalkan? Dalam konteks talaqi, ikuti saja pendapat guru. Kalau lagi talaqi mah nggak usah banyak debat. Kalau mau diskusi, mau memperdebatkan masalah ini, ya di luar majelis talaqi. Kurang beradab kalau kita lagi baca, berhenti dulu, diskusi dulu panjang gitu. Jangan. Selesaiin dulu talaqinya, baru kalau mau diskusi silahkan.